Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum memulai pelajaran pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang diinginkan dalam pembelajaran ini dapat tercapai dengan lancar dan diberi kemudahan. Mari berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat jamak dan khosor. Apakah sholat jamak dan khosor tersebut? Sholat jamak ialah mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Bagaimanakah itu? Jadi mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu itu, dua waktu sholat dapat dijadikan ke dalam satu waktu sholat. Contoh sholat yang bisa dijamak itu adalah sholat zuhur dengan sholat asar, dan selanjutnya sholat maghrib dengan sholat isya. Selain itu, apakah pengertian khosor sendiri? Kalau untuk khosor ialah, tentunya teman-teman sudah pernah mendengar kan? Apakah khosor tersebut? Khosor ialah meringkas sholat. Kalau tadi jamak itu mengumpulkan, ini khosor adalah meringkas sholat. Maksudnya adalah tiap-tiap sholat yang bilangannya 4 rakaat dapat diringkas menjadi 2 rakaat. Contohnya seperti sholat zuhur yang semula 4 rakaat itu bisa menjadi 2 rakaat. Dan sholat asar 4 rakaat bisa menjadi 2 rakaat. Untuk sholat maghrib dan sholat subuh tidak bisa dijamak khosor. Kenapa? Karena cuma 2 rakaat dan 3 rakaat. Jadi tetap saja di 2 rakaat dan 3 rakaat. Adapun ciri-ciri atau syarat jamak khosor, syarat jamak atau khosor, coba yang tahu bisa dicatat atau bisa menyebutkan gitu, nanti diujikan di pertemuan selanjutnya atau di akhir pertemuan ini. Untuk yang pertama itu syarat-syaratnya, mengerti bahwa sholat itu dapat dikhosor dan untuk dijamak. Yang kedua, jarak perjalanan itu minimal 81 kilo atau 2 marhalah. Itu kalau zamannya Rasul dulu sama dengan 2 hari 2 malam bila ditempuh dengan jalan kaki. Tapi di zaman sekarang ini itu kendaraan sudah banyak yang dikatakan cepat. Perjalanan 81 kilo itu minimalnya untuk masa sekarang ini. Untuk yang selanjutnya, memiliki tujuan yang pasti tentunya. Masa kita jalan-jalan itu tidak memiliki tujuan, kan nggak pasti kan, nggak mungkin gitu. Yang selanjutnya, tidak niat bermukim melebihi 4 hari ya. Jadi tidak ada niatan kita bermukim melebihi 4 hari gitu. Jadi kita dalam perjalanan gitu bisa dikhosor. Kalau kita niat bermukim, itu tidak boleh karena sudah berada di tempat itu minimal 4 hari gitu. Itu tidak boleh dikhosor. Yang selanjutnya, mungkin ada yang tahu, pasti ada yang tahu ini ya.
Untuk yang selanjutnya niat sholat qashar pada tiap-tiap salat yang diqashar. Jadi kita tuh harus tahu niatnya tuh bagaimana untuk mengerjakan sholat ini gitu. Nah, nanti niatnya eh, setelah selesai syarat-syarat yang dibahas sekarang ini ya. Yang keenam syarat-syaratnya yaitu tidak bermakmumkan iman yang sempurna rakaatnya. Tidak bermakmumkan iman yang sempurna rakaatnya. Jadi ketika kita ingin menjalankan sholat qashar itu tidak boleh makmum kepada orang yang sholatnya itu sempurna, maksudnya yang sholatnya normal, tidak di qashar ataupun tidak dijamak gitu. Kalau bisa kita berjamaah sendiri dengan sesama orang yang sedang dalam perjalanan tersebut gitu. Yang selanjutnya masih dalam kategori musafir ketika mengerjakan sholat itu. Jadi musafir sendiri kan masih dalam perjalanan. Nah, jadi setidaknya sholat qashar itu dilaksanakan pada ketika kita dalam perjalanan, itu lebih utamanya. Yang selanjutnya itu perjalanan yang dilakukan tidak untuk melakukan maksiat. Nah, jadi niat kita dalam perjalanan itu tidak untuk bermaksiat, atau kita mempunyai tujuan yang pasti, mempunyai tujuan yang baik, mau kemana kita perjalanan tersebut gitu. Mau bersilaturahmi kah, atau mau kita berziarah kubur, mungkin ziarah wali gitu. Untuk yang selanjutnya diperbolehkan melakukan qashar dicampur dengan jamak. Nah ini untuk qashar yang bisa dicampur dengan jamak itu contohnya ketika kita sholat duhur dan sholat asar gitu ya, itu dapat diringkas dan dijadikan satu gitu. Untuk niat sholat qashar sendiri itu gini, Bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhu dzuhri rakaataini khosron lillahi ta'ala. Itu yang artinya aku niat sholat fardu zuhur 2 rakaat qashar karena Allah Ta'ala gitu. Jadi kita niatkan sholat duhur itu diringkas menjadi 2 rakaat agar lebih ringkas dalam kita melakukan perjalanan. Kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan sholat. Nah, jadi kita sebisa mungkin lebih utama mengambil kemudahan tersebut untuk melakukan sholat daripada kita menjalankan sholat tersebut. Nah, karena sholat itu yang paling utama bagi hidup di dunia ini gitu, untuk bekal di akhirat nanti. Yang selanjutnya itu sholat jamak dan qashar ya. Yang qashar sudah, sekarang yang jamak. Nah, yang jamak sendiri tadi di awal sudah disebutkan bahwa sholat jamak itu mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu gitu. Sholat jamak sendiri itu ada 2 jenis, ada 2 macam, ada 2 jenis, ada 2 macam, yaitu sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Apakah sholat jamak takdim tersebut, mungkin ada yang tahu. Gini, sholat jamak takdim yaitu sholat yang dilakukan pada awal waktu. Contohnya ketika sholat duhur dengan sholat asar itu diringkas menjadi satu waktu, kita laksanakan pada sholat duhur begitu. Untuk niat jamak takdim yaitu gini, usolli fardhul asri arba'a rakaatin majmu'an ma'ad duhri jamak takdimi lillahi ta'ala. Nah ini berarti aku niat sholat zuhur 4 rakaat digabung dengan sholat
asar jamak takdim karena Allah Ta'ala. Jadi jamak takdim tadi itu menggabungkan dua waktu sholat dalam satu waktu, mengumpulkan. Jadi ketika sholat asar dan sholat zuhur itu dilaksanakan pada waktu sholat zuhur, itu namanya jamak takdim. Untuk yang kedua yaitu jamak takhir. Nah, untuk jamak takhir sendiri, jamak takhir merupakan mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu yang dilaksanakan pada akhir waktu begitu. Jadi pada umpama sholat zuhur dengan sholat asar itu dilaksanakan pada waktu sholat asarnya gitu, itu namanya jamak takhir ya, di akhir waktu. Nah, untuk sholat yang bisa dijamak yaitu zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya gitu. Untuk niat sendiri jamak takhir, bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardul asri arba'a raka'atin majmu'an ma'ad dhuhri jamak takhiri lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat fardu asar 4 rakaat gabungkan dengan sholat zuhur jamak takhir karena Allah Ta'ala. Tadi dalam kita mengulas sholat qashar itu dari semester terakhir ada diperbolehkan melakukan qashar dicampur dengan jamak, ya kan? Jadi untuk qashar dicampurkan dengan jamak itu sendiri yaitu berarti kita mengerjakan sholat menggabungkan dua waktu sholat ke dalam satu waktu, entah itu di jamak takdim ataupun di akhir, namun dengan mengurangi rakaatnya atau meringkas rakaatnya menjadi 2 rakaat. Jadi untuk sholat asar 2 rakaat, sholat zuhur 2 rakaat, entah itu dilaksanakan pada waktu jamak takdim ataupun jamak akhir. Dan di awal waktu ataupun di akhir waktu sama saja, begitu. Jadi ketika kita mau melaksanakan sholat jamak tersebut, diusahakan kita sudah berniat terlebih dahulu. Seumpama pada sholat zuhur kita mau jamak takdim, jamak takhir ke sholat asar. Jadi kita zuhur itu diniatkan cukup dalam hati aja, juga gak apa-apa. Itu diniatkan untuk sholat jamak, untuk dijamak pada akhir waktu asar nanti itu. Jadi ketika waktu zuhur itu sudah tiba, kita niatkan dalam hati untuk menjamak sholat zuhur tadi ke dalam sholat asar nanti gitu. Jadi jadikan satu dari jamak takhir itu. Meskipun sebaliknya itu juga nggak apa-apa. Jadi kita sholat jamak takdim itu diringkas sekalian di qashar. Jadi kita melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar itu dalam satu waktu dan diringkas pada awal waktu sholat. Jadi pada awal sholat zuhur tadi itu gitu. Nah, itu untuk melakukan qashar sampai dengan jamak gitu. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok harus dijamak ataupun di qashar? Kembali lagi pada syarat-syaratnya tadi, yaitu tentang ketika kita di perjalanan, kita sebagai musafir, sedikitnya waktu untuk menunaikan sholat
gitu. Jadi kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan sholat dengan cara dijamak, dihosor atau meringkas. Dijamak tadi itu mengumpulkan 2 waktu sholat dalam 1 waktu, dan hosor itu meringkas ataupun dua-duanya. Itu kita boleh melaksanakan sholat hosor dengan sholat jamak, jadikan satu, supaya lebih mempermudah kita dalam melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat wajib, sholat fardu, dengan menggunakan kemudahan yang sudah diberikan. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita meninggalkan sholat ketika dalam perjalanan ataupun ketika kita musafir gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, gimana untuk tata caranya sama seperti sholat wajib biasa, cuma ada pengurangan rakaat bagi sholat qashar, dan ada perubahan waktu bagi sholat jamaknya itu sendiri, begitu. Mungkin bisa dicatat ketika belum paham. Kurang lebihnya mungkin itu saja dari saya dalam pertemuan kali ini. Lanjut lagi pada pertemuan minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Sebelum agar pertemuan kali ini kita mendapatkan hasil yang maksimal, marilah kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama untuk menutup pertemuan pada hari ini. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.